Pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara dan F-15 milik Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan latihan pertempuran udara jarak dekat dalam ajang latihan militer bersama COP-WES 2025 yang berlangsung di Pekanbaru, Indonesia. Para pencinta dunia aviasi, bayangkan pagi yang tenang di langit Pekanbaru. Udara masih dingin, matahari baru mengintip, dan tiba-tiba, boom! Suara gemuruh membelah cakrawala. Bukan petir, bukan pula suara sandal tetangga yang mental, tapi raungan mesin jet tempur F-16 TNI AU yang melesat gagah dan mendarat mulus di Lanut Rosminur Jardin. Dan belum sempat kita bilang, wah keren juga ya, tiba-tiba, ngom! Muncul 2 ekor raksasa bersayap dari langit. F-15 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Badannya besar, suaranya keras, kayak datang bawa aura, saya juara kelas, Anda siapa? Mereka semua datang buat satu acara yang namanya COP-WES 2025. Latihan perang bareng antara TNI AU dan US Pacific Air Forces. Tapi tenang, ini bukan perang beneran, ini latihan. Walau kelihatannya kayak film action yang sutradaranya lupa kalau ini cuma latihan. Hari pertama, para pilot mulai dengan latihan basic fighter maneuver. Bayangkan mereka kayak lagi latihan silat di udara. Saling muter, jungkir balik, salip menyalip, pokoknya siapa lambat sedikit aja langsung jadi pemandangan di spion musuh. Setelah cukup jago salto di langit, mereka naik level ke Air Combat Maneuvering. Ini versi kerja timnya. Jadi, kalau tadi duel 1 lawan 1, sekarang kayak main futsal di langit. Bawa jet tempur masing-masing. Koordinasi, formasi, dan jangan tabrakan. Karena kalau tabrakan, nanti susah jelasin ke komandannya. Maaf pak, saya tadi lupa ngerem. Di langit. Lalu masuk ke skenario besar. Tim Blue Force, 4 F-16 TNI AU bertugas jaga wilayah udara. Tim Red Force, 2 F-15 AS plus 2 F-16 TNI AU yang berkhianat sementara. Cuma pura-pura musuh kok. Mencoba menembus pertahanan. Inilah saat yang bikin penonton tegang. Kejar-kejaran di udara, manuver ofensif, defensif, saling kunci radar, lalu lepas manuver ekstrim buat menghindar. Seolah kita lagi nonton balapan Formula One, tapi di langit. Dan kalau keluar lintasan, ya keluar dari bumi. Yang bikin tambah seru, 2 jenis jet ini punya karakter beda banget. F-16 TNI AU itu lincah, kecil, gesit, kayak motor sport yang bisa nyelip di kemacetan. F-15 AS itu besar, cepat, dan bisa terbang jauh, kayak mobil sport yang punya sayap. Perbedaan ini bikin duel mereka jadi kayak tontonan catur kecepatan tinggi. Siapa lambat mikir bisa checkmate dalam hitungan detik. Kalau kamu duduk di tribun dekat landasan waktu mereka latihan dogfight, kamu bakal ngerasa dada bergetar tiap kali mereka lewat. Bukan karena jatuh cinta, tapi karena suara mesinnya bikin gigi ikut getar. Dan puncaknya, inilah momen paling ditunggu-tunggu semua penggemar aviasi api biru. Para pilot mulai dogfight alias adu jago jarak dekat di udara. Bayangkan 4 F-16 TNI AU mengawal langit, berjaga dengan formasi ketat. Lalu dari kejauhan, 2 F-15 AS datang menusuk formasi. 2 F-16 pura-pura musuh ikut membantu mereka. Sekejap, langit Pekanbaru jadi seperti arena battle royale. Ada yang menukik tajam, ada yang memanjat vertikal naik ke langit, ada yang memutar ekstrim kayak main roller coaster di langit. Pilotnya, mereka sambil komunikasi cepat di radio. Brake left, Laktan Jet, Fox 2. Kode rudal dilepas, tapi jangan khawatir, ini rudal imajiner. Bagi yang nonton dari darat, rasanya kayak lagi ikut naik wahana. Leher otomatis mendongak sampai pegel, mata bolak-balik ngejar jet yang cuma kelihatan setitik hitam kecil. Lalu, boom! Mereka belok mendadak, meninggalkan jejak asap putih di langit. Dan disinilah kerennya latihan ini. Para pilot TNI AU bisa merasakan sensasi menghadapi F-15 yang jauh lebih besar dan lebih cepat. Mereka harus mikir taktik, prediksi manuver musuh, dan tetap koordinasi sama wingman-nya. Dan buat F-15, mereka juga nggak bisa santai.
Soalnya F-16 itu lincahnya bikin pusing. Bayangkan kamu bawa mobil sport di jalan tol, tiba-tiba motor matic zigzag di depan. Nah, kira-kira seperti itu rasanya F-15 kalau harus ngejar F-16 yang gesit kayak cicak dikejar sapu. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal menang kalah. Tujuan utama latihan ini adalah menguji kerjasama, berbagi taktik, dan bikin semua pilot jadi lebih siap menghadapi skenario dunia nyata. Biar kalau beneran ada situasi darurat, mereka udah apal. Ah iya, dulu kita udah latihan begini di Kopwes. Siap. Bisa dibilang, Langit Pekanbaru selama latihan ini jadi kelas kuliah terbesar di dunia. Tapi sayangnya, dosennya terbang 20.000 kaki di atas kepala. Dan nilai ujiannya ditentukan seberapa cepat kamu bisa menghindar sebelum ditembak musuh. Nah, di balik atraksi salto dan manuver ekstrem tadi, sebenarnya ada strategi tingkat dewa yang dimainkan para pilot. Ini bukan sekedar siapa yang paling cepat ngebut, tapi siapa yang paling cepat berpikir. Karena di dunia dogfight, setengah detik terlambat mikir bisa jadi setengah detik terakhir lihat langit. Tahap pertama, energy management. Bayangkan, para pilot seperti pemain catur, tapi catur yang jalannya 2000 km per jam. Mereka harus jaga energi pesawat, artinya kecepatan dan ketinggian. Kalau terlalu sering manuver tajam, kecepatan turun, dan musuh bisa langsung nyodok dari belakang. Jadi setiap belokan, setiap tanjakan, semuanya dihitung detil di kepala. Sambil nahan gaya gravitasi 9G, alias tubuh terasa 9 kali lebih berat dari biasa. Kalau kita yang coba mungkin baru setengah butaran udah minta pulang. Tahap kedua, positional advantage. Para pilot juga main taktik posisi disebut angle of attack dan turning radius. Disinilah keunggulan karakter jet rasa. General Dynamics F-16 Fighting Falcon kecil, ringan, bisa belok super ketat, kayak skateboard yang bisa nyelip di gang sempit. McDonnell Douglas F-15 Eagle besar, berat, tapi mesin super kuat, bisa melesat naik vertikal kayak lift roket. Pilot F-16 akan coba menari-nari di belakang F-15 Eagle. Sementara pilot F-15 Eagle akan coba menjauhkan jarak, naik tinggi, lalu menyerang dari atas kayak elang memburu mangsa. Dua gaya bertarung yang berlawanan, tapi sama-sama mematikan. Tahap ketiga, situational awareness. Nah, ini yang paling menantang. Sambil terbang 2000 km per jam, mereka harus sadar posisi musuh, posisi teman, dan posisi dirinya sendiri. Bayangkan main catur sambil naik roller coaster, sambil ujian matematika. Tangan pegang stick kontrol, otak pegang kalkulator. Satu momen saja lengah, bisa ketuker mana musuh mana kawan. Makanya, tiap pilot punya wingman, pasangan terbang yang tugasnya saling jaga dan saling menutupi titik buta. Kalau satu jadi umpan, satunya siap muncul dari belakang dan mengunci target. Teamwork level Avengers lah pokoknya. Dan yang bikin salut, meski ini pertarungan, setiap selesai sesi latihan, para pilot dari TNI AU dan AUAS berkumpul bareng di debriefing room. Mereka nonton rekaman penerbangan, membahas kesalahan, saling kasih masukan, bahkan kadang-kadang saling bercanda. Tadi kamu hampir kena loh, untung aku muter duluan. Suasananya kayak habis sparring lalu makan mie bareng. Mereka bukan cuma bertanding, tapi saling mengajar dan saling menghargai. Dari luar kelihatan garang, tapi di balik helm dan masker oksigen itu, mereka tetap manusia yang saling menghormati. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.